Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi dasar router. Ya, ini untuk pengertiannya. Yang pertama router, kemudian sama interface-nya nanti teman-teman bisa pahami sendiri. Untuk cara garis besar router itu biasanya paling mudah kalau teman-teman bayangkan itu adalah WiFi. Jadi kebanyakan jika kita koneksi ke WiFi, maka perangkatnya yang akan digunakan itu adalah router macam-macam. Nah, nanti untuk yang pertama kita coba cara installnya dulu. Teman-teman bisa cek di Brilliant, kemudian klik di paket tracer ini. Nah, tinggal download di sini. Kebetulan aku udah download ini. Nah, tinggal klik, kita run. Itu untuk awal ini kita akan belajar bagaimana cara awal, mulai dari kita install, kemudian buat topologinya sampai nanti konfigurasi dasar. Untuk cara installnya ya seperti biasa ya kan, cukup next, kita pakai defaultnya aja, ini desktop. Oke, nah sambil menunggu installannya selesai, kita masuk ke materi. Jadi ini konfigurasi dasar router. Oke, jadi router itu nanti merupakan perangkatnya atau media, ya kan? Ya nanti akan kita setting, yang akan kita set. Jadi kita pengaturan atau konfigurasi nanti kita lakukan untuk proses router ini. Bermacam-macam, nanti kita bisa melakukan konfigurasi baik secara cabling, konfigurasi ke LAN-LAN-nya, ataupun membuat sebuah konfigurasi dari wireless. Nah, tapi karena kita di sini nanti menggunakan paket tracer, sehingga nanti kita paling banyak akan melakukan konfigurasi dasar. Oke, ini udah selesai sepertinya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita coba running. Nah, ini kita nanti pakai ini, pakai tracer. Ini simulasinya. Mungkin bagi yang sudah sering bermain dengan jaringan mungkin sudah tidak asing lagi. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Jika teman-teman sudah punya ataupun sudah pernah melakukan sertifikasi Mikrotik, maka pasti sudah punya akunnya ini. Tapi kalau belum, nanti bisa masuk ke sebagai quest ini. Nah, itu ditunggu sampai ininya habis, nanti tinggal next ya. Karena untuk pembelajaran kita pakai ini aja, menyesuaikan teman-teman. Barangkali ada yang belum punya, kalau sudah punya tinggal masukkan emailnya di sini. Oke guys, nah langsung masuk. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu takut passwordnya apa atau apa, kita cukup jadi quest saja untuk awal. Terus yang pertama kita coba bikin sebuah topologi sederhana ya kan. Kita pakai dua router. Biasanya aku pakai yang ini. Terserah teman-teman pakai yang apa. Aku biasanya 1841 ini, 1841. Kita pakai dua router saja. Kemudian di sini ada, kemudian yang di sini itu untuk switch, di sini untuk hubnya macam-macam ya kan. Nanti teman-teman bisa buka-buka sendiri, kemudian bisa explore sendiri. Nah, aku coba pakai switchnya terserah mau pakai apa. Aku coba biasanya pakai ini. Kita sederhana saja pakai dua router, dua switch, kemudian PC-nya satu pakai PC, satu pakai laptop. Nah, di sini. Kemudian yang selanjutnya cabling, melakukan penjaluran. Kalau yang ini tuh otomatis. Nah, di sini ada namanya automatic. Nah, ini automatically choose connecting type. Kemudian ini console, ini strike, ini cross, ini fiber optic. Kalau untuk pembelajaran atau teman-teman untuk cara cepat bisa pakai yang ini automatic. Tapi kalau untuk pakai otomatis teman-teman harus bisa menyesuaikan urutannya. Jadi biar nggak salah.
Nah, biar tidak bingung. Kemudian di sini kan tidak muncul. Untuk memunculkan dari setiap jalur portnya atau nama port yang kita pakai ini, teman-teman bisa masuk ke option, kemudian ke preference atau control R. Nah, ini kita bisa pilih. Kita ingin menampilkan label dari setiap port. Kita bisa geser ke sini. Device label port. Oke, nah kita klik yang ini. Always show port label. Nah, dia akan muncul. Jadi kita bisa mengetahui bahwa router 0 dia itu masuk ke interface 0/0. Kemudian yang di router 1 juga masuk ke /0/0. Tuh. Terus urutan yang kedua adalah device yang terdekat. Nah, dia otomatis jadi strike. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, kalau device yang sama menggunakan cross, kemudian kalau device yang berbeda menggunakan strike. Kalau teman-teman sudah hafal, bisa manual seperti ini. Kita pilih, karena yang fase Ethernet 01 tadi sudah terpakai untuk ini, berarti kita pakai yang 02. Ini banyak caranya, tergantung teman-teman lebih suka yang mana. Nah, seperti ini. Jadi itu untuk pengablingannya, terserah mau pakai apa. Terus teman-teman bisa taruh kursor di tempat device nya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada fase Ethernetnya, ada 2. Oke, semisal lagi kita tambah satu router lagi untuk pembelajaran 184. Oke, kita taruh sini. Kemudian switch, ini aku pakai PC lagi. Oke, cablingnya biar cepat. Ini ke sini dulu. Oh, tidak bisa, berarti kita ke sini. Nah, kenapa kok tidak bisa? Karena kita lihat di sini cuman terdapat 2 fase Ethernet. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan sebuah port baru. Kita tambahkan port baru. Nah, tempatnya di sini, di physical. Jadi kita seakan-akan menancapkan ini. Kita tinggal ingat, jika device yang nyala kita matikan. Nah, warnanya bisa terlihat. Kalau hidup hijau, kalau mati dia hitam seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan. Ini kalau 1, kita tambahkan 2 saja di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Kita menambahkan 2 kabel serial. Jangan lupa kita hidupkan lagi. Oke, kita cek. Dia bertambah menjadi serial 00 sama serial 01. Karena di sini juga perlu serial, karena di sini menggunakan serial, berarti otomatis pada router yang kedua ini kita juga perlu menambahkan serial. Matikan, pilih ini, di drag. Jangan cuma diklik tapi di drag, kemudian dihidupkan. Oke, kita cek. Dia juga sudah menambahkan port serial. Oke, cablingnya secara otomatis, karena aku ini dia otomatis serial 000. Oke, itu cara mudahnya. Terus untuk yang lainnya nanti teman bisa coba sendiri. Nah, karena ini belum ditentukan IP-nya, jadi agar lebih membantu, kita beri sebuah label. Di sini, misal di sini kita pakai 192.168. Ini kita beri berapa? 0.0/24. Ini adalah network.
networknya ini, kemudian network yang ini gue beri 192.168.1.0 slashnya juga 24. Oke, terus yang untuk yang ini 192.168 ter 2.0/24, tapi ini biar urut kita pindahkan ke sini 0 1 2 3 2 168 3.0/24, kemudian ini 192.168.4/24. Oke, kita udah punya IP untuk masing-masing jalurnya. Ini akan sangat membantu untuk nanti. Nah, selanjutnya kita konfigurasi. Banyak macam cara untuk konfigurasi. Bisa pakai secara ini GUI, pakai GUI. Jadi kita tinggal klik, tapi nggak aku ajarkan dulu. Kita pakai yang manual dulu. Nah, awalnya di sini kita masuk ke tahapan awal. Ini namanya terminal dari atau CLI dari router. Biasanya menyebutnya terminal biar lebih mudah konfigurasi, seperti CMD. Jadi kita lebih pakai script. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk setup mode. Nah, 6 mode. Yang pertama setup mode. Yang teman-teman baca lebih lanjut. Kemudian yang di sini sama persis logonya, yaitu ini adalah untuk user mode. Monitoringnya cuman sedikit, cuman kita bisa melihat konfigurasi saja. Cuman bisa melihat. Kemudian masuk ke ini privilege untuk monitoring sama mengecek mana yang salah. Nah, untuk masuk ke mode privilege ini, teman-teman tinggal ketik enable. Kemudian perhatikan tanda ini. Ini adalah tanda lebih besar dari. Ketika masuk ke privilege mode, dia itu jadi tagar. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi global. Jadi tempat untuk melakukan konfigurasi. Kita tinggal melakukan configuration terminal. Jika ada salah ketik maka akan terlihat seperti ini di sini. Amannya pakai ini aja, config. Dia akan masuk ke mode ini, config. Nah, dari sini kita sudah mulai bisa melakukan berbagai hal, melakukan konfigurasi, pemberian nama, pemberian IP dan lain-lain. Untuk yang awalnya kita beri nama. Nanti yang interface sama ramen mode kita jelaskan nanti. Kita masuk ke sini, memberi nama. Jadi untuk defaultnya itu masih nama router. Kita ganti biar kita waktu masuk, misalkan ini kan cuman baru setting satu router. Ketika kita melakukan konfigurasi pada banyak router, kita akan kebingungan jika namanya sama semua. Makanya kita perlu sebuah variabel baru, hostname. Misal biar mudah R1 saja. Jadi dia akan otomatis memberi nama. Lihat perubahannya. Jadi setiap melakukan konfigurasi selalu cek perubahan yang terjadi. Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi no IP domain lookup. Nah, untuk
fungsi dari NoIP domain lookup ini berfungsi untuk mencegah agar router itu tidak melakukan kesalahan translasi atau kesalahan masukkan ke dalam konfigurasi. Contohnya seperti yang di awal tadi ini. Nah, ketika ada sebuah konfigurasi yang salah, kebetulan ini tidak ada yang sama, tapi ketika ada sebuah nama ataupun sintak yang hampir sama, dia akan salah melakukan translasi. Oleh sebab itu, maka kita perlu memberikan ini NoIP domain lookup. Fungsinya itu tadi, mencegah agar router tidak melakukan translasi jika komennya salah. Kira-kira fungsinya seperti itu. Terus untuk selanjutnya kita lakukan pengaturan security password min like 6. Nah, dari terjemahan biasa bisa kita ketahui security password minimal panjangnya 6. Jadi untuk membatasi pemberian password pada semua password nanti yang akan kita berikan itu dibatasi maksimal panjangnya atau minimal panjangnya adalah 6 karakter. Jadi kalau kurang dari 6 karakter dia akan menolak. Contoh, kita akan buat sebuah password untuk masuk ke mode privilege ini. Jadi sebelum masuk ke privilege ini kita diwajibkan untuk memasukkan password. Enable kita aktifkan dulu. Enable secret. Kita beri password Cisco. Biasanya defaultnya Cisco secret. Ini sudah lebih dari 6 ya kan, Cisco secret. Jadi password yang nanti ketika kita masuk ke dalam privilege adalah passwordnya ini yang harus kita masukkan, tapi tidak akan dimunculkan karena kita secret ini. Seperti itu. Nanti kita coba sendiri biar lebih paham. Kemudian selanjutnya kita masuk atau kita beri password untuk konsolnya, line konsol. Kemudian 0. Nah, bisa dilihat perubahan yang terjadi, dia masuk ke dalam line konsolnya ini. Beri password seperti biasa. Password. Nah, passwordnya ini aku beri Cisco karena ini konsol, Cisco con. Masuk. Password ini sudah tersimpan. Kemudian kita beri batas waktu. Esek timeout, dimana timeoutnya adalah misal aku bikin 3 menit 0. Dalam jangka 3 menit jika tidak ada aktivitas sama sekali pada router ini, dia otomatis akan logout. Kemudian ketika kita masuk, kita wajib memasukkan password yang sudah di setting ini, yaitu Cisco con ini. Kemudian login, terus kita keluar, exit. Untuk penggunanya kita bisa menyingkat setiap sintak asal sistem memahami. Nanti mungkin untuk yang konfigurasi pada router selanjutnya kita akan coba pakai singkatan-singkatan biar lebih cepat dalam melakukan konfigurasi. Ini kita line VTY, tadi sudah konsol, sekarang line VTY, kemudian portnya itu 04. Pas ini singkatan dari password. Passwordnya tetap sama, kita Cisco, tinggal tambahkan VTY saja supaya mudah mengingat. Dan kita beri ini, tinggal diarahkan atas pada keyboard, dia akan melakukan searching pada sintak yang sebelumnya telah kita ketikkan. Terus cari lagi, login, exit. Nah, selanjutnya kita memberikan sebuah keamanan lagi, yaitu kita kasih service password encryption. Nah,
encryption. Oke, fungsi dari password ini atau sintak ini, dia itu fungsinya untuk mengaktifkan clear text password. Jadi ketika teman-teman sudah selesai mengetikkan, dia itu nggak akan tersimpan di history, dia akan otomatis kehapus. Jadi enkripsinya kayak gitu. Kemudian selanjutnya memberi sebuah banner mutd. Tanda dari sintaknya kayak gini. Terus baru nama, itu nanti akan muncul seperti ini. Misal khusus pengajar. Nah, nanti kita cek tampilannya akan seperti apa. Oke, itu tadi semua konfigurasi dasar atau konfigurasi untuk keamanan. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada setiap port atau melakukan pemberian IP. Nah, ini di sini bisa teman-teman cek, di sini ada interface FA00, kemudian ada interface FA01. Kita beri biar terbiasa, kita masukkan dulu IP dari yang paling kecil. Jadi kita masuk ke interface FA00, masuk. Nah, ini sudah masuk ke dalam konfigurasi interface. Ini interface mode. Jadi kita istilahnya masuk ke dalam portnya. Nah, di dalam port ini kita memberikan sebuah IP address. Kita lihat ini networknya 192.168.0. Nah, karena ini IP, berarti kita beri akhiran, misal kita beri 2. Kemudian masukkan subnet karena 255 ini. Dan jangan lupa untuk diaktifkan no shutdown agar selalu aktif. Nah, link 5 berubah interface. Nah, kemudian state to up, dia sudah mulai aktif natifnya ini. Terus jangan lupa keluar, sehingga kita tidak melakukan konfigurasi dalam interface yang sama. Biar singkat bisa dipendekkan seperti ini, interface int, kemudian FA yang belum adalah 01. Masuk. Ini aku singkat juga, IP address. Nah, ini tadi aku beri 2, berarti ini aku beri 3. Untuk selanjutnya bisa melihat dari tabel jika mungkin ada tabelnya, atau mungkin nanti di setiap portnya ini atau di setiap jalurnya akan tertera berapa IP-nya. Biasanya disediakan di dalam sebuah tabel. 0.3 kemudian subnet, jangan lupa. Nah, ini bertabrakan karena apa ya? Networknya di network yang berbeda. Jadi ini networknya, ini networknya kita pakai 2 di sini karena dia jalurnya ikut sini, portnya ikut network ini. Jadi untuk router ini ke bawah dia ikut network 2, untuk ini ke sini ikut network 0. Oke, kalau overlap, ketika teman-teman memasukkan kemudian overlap, berarti dia itu bentrok antara IP atau IP-nya sudah ada, sudah terpakai. Oke, kemudian jangan lupa di no shutdown biar hidup. Nah, ini sudah aktif. Oke, exit. Kemudian untuk langsung keluar ke dari privilege itu N. Nah, langsung masuk ke sini. Copy running config startup config.
Ini berfungsi untuk menyimpan konfigurasi running. Ini yes. Oke, langsung di enter saja. Jadi fungsinya untuk menyimpan konfigurasi running ke konfigurasi startup. Nah, jadi teman-teman nanti bisa pelajari lagi lebih lanjut terkait setiap fungsi-fungsinya tadi. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita cek. Nah, ini dia sudah up. Nanti teman-teman coba kalau tidak diberi no show atau no shutdown, apa yang terjadi. Oke, selanjutnya kita konfigurasi router-router yang lain. Ini aku cara cepat. Ini jangan diklik yes atau no, nanti akan menyebar ke yang lainnya. Ini kasih aja no. Nah, ini aku cara cepat singkatan. Karena tadi yang 0.2 sudah kita pakai, ini pakai yang 0.3. Nah, ini baru yang 0.3. Karena dia itu masih satu lini atau satu jalur port ini. Kemudian ini kita bikin 1.2 saja biar sama. Kemudian yang selanjutnya adalah buat yang interface ini bawahnya 01, dia ikut di network 3.0. Oke, kita cek sudah terisi IP, kemudian udah up. Nah, yang serialnya masih down. Kita cek, kita masuk yang SE ini sudah kita ini mungkin butuh waktu. Kita lanjut yang selanjutnya saja. Nino, pemberian hostname juga bisa dilakukan di sini. Oh, nggak bisa, berarti harus masuk
mau nggak mau harus masuk ke terminal dulu baru pemberian hostname. Oke. Dan ambati aja konfigurasi terakhir. Oke, kita beri IP ke SE dulu aja, SE 0 0 0. Tadi adalah IP addressnya 192.168.1.3 karena yang 1.2 sudah terpakai di 00, kemudian yang atau di router yang ke ini berarti kita pakai yang ini 3. Subnetnya karena /24 ini. Jangan lupa di new shutdown biar selalu aktif. Oke, exit. Masuk ke interface yang kedua 0/0. Oke, press 192.168.4.2 255.255.255.0, kemudian musuh. Oke, sudah selesai, exit. Oke, N. Oke, kita cek otomatis aktif ketika yang serial kedua dari router yang ketiga diaktifkan, dia otomatis aktif juga. Nah, otomatis up, kemudian yang ini juga sudah otomatis up, kira-kira seperti itu. Kemudian kita cek. Nah, coba. Nah, ini di sini sudah tampil banner MOTD-nya, ini khusus pengejar di sini. Terus passwordnya yang sudah kita masukkan di awal tadi untuk masuk ke privilege. Apa tadi kira-kira passwordnya? Itu one. Nah, ini enable. Ini masuk ke privilege-nya berarti Cisco sec. Jadi diingat-ingat untuk masuk yang ke konsolnya ini Cisco con, kemudian masuk ke privilege-nya Cisco sec. Itu. Kira-kira itu dulu. Nanti kalau konfigurasinya benar bisa teman-teman cek lagi. Nah, 3 menit. Yang ini adalah masuk ke konsol Cisco on, kemudian masuk enable dulu, baru masuk ke privilege atau ke tagar, baru Cisco script, Cisco sec. Nah, ini seperti itu. Ini benar MOTD nya tadi. Kemudian yang terakhir setting IP, cukup masuk desktop IP. Nah, ini kita pakai yang statik. Tadi kita beri 2.5 92.168.2.5 otomatis terisi. Gateway-nya kita pakai 1, pakai 2 tadi, 2.2. Oke,
Terus yang ini juga sama, desktop IP configuration. Sorry, 3.5 192 168 3.5. Kemudian gateway-nya baru 192 168 3.2. Gateway-nya tadi kita setting 2. Oke. Jadi untuk PC maupun laptop sama. Desktop konfigurasi. Dia ini 4 192 168 4.5. Tinggal di tab atau enter atau klik 192 168 4.2 untuk gateway-nya tadi kita settingnya. Oke, clear. Dicek udah muncul juga, sudah muncul. Dan untuk ceknya di sini di pojok sini klik, dan di sini add simple PDU. Coba kita tes. Sukses. Dia sudah bisa terhubung. Kalau untuk data router kita coba. Nah, tidak bisa karena di sini belum dilakukan konfigurasi, baik itu konfigurasi statik, routing statik maupun routing dinamis. Kita belum melakukan routing ke antar router. Ya, kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kira-kira itu untuk hari ini. Silahkan dipahami, silahkan dipelajari, silahkan dicoba. Selamat mencoba. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.